Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa muallimi hadzal kitab Lubbabul Hadis Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa usulihim wa furu'ihim annallahu yu'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dunya wal akhirah wa abaina wa ummahatina wa jaddina jaddatina qribaina ulama'ina wa masyayikhina wa muallimina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan Romo Yai Muhammad Thohir, Romo Yai Muhammad Tolha Hasan, Romo Yai Masykur lan sedaya pejuang sabilillah mulai awal hingga akhir taghasyahumullah birrahmah wal maghfirah min ahlil jannah syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma wa hilma birahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak istri kita diselamatkan oleh Allah dari semua mara bahaya khususnya virus corona bima'unatillah bisyafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana am ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Al hadis au kama qol amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya muliakan dan kita taati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang soleh solehah dunia akhirat yang saya muliakan, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini tidak bisa kita pungkiri Allah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib berjamaah, diteruskan taklim dalam kitab Lubabul Hadis bab yang kelima fi fadilatil iman. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan riyadhah duduk kita di masjid yang tercinta ini sampai isya berjamaah, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat dijadikan bekal menghadap Allah nanti bi husnil khotimah. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang kita lakukan sore hari ini bagian dari cara kita ingin mencontoh keseluruhan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tahap demi tahap. Utamanya kita ingin mencontoh bagaimana Kanjeng Nabi beriman, bagaimana Kanjeng Nabi beribadah, bagaimana Kanjeng Nabi berakhlak mulia, bagaimana Kanjeng Nabi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, menghadapi musibah-musibah dengan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-babul khamis, bab yang kelima fi fadilatil iman, menjelaskan tentang urgensi keimanan, keutamaan iman. Saya ini baca kitab apa saja, kalau sudah bab iman saya ngeredek, karena iman ini hidayatun wa hadiyatun minallah. Iman ini hidayah dan hadiah dari Allah, dan itu sudah kita rasakan bahwa iman kita kepada Allah itu ada di dalam hati kita. Tinggal cara mensyukuri hadiah dan hidayah Allah yang berupa iman ini, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memperkuatnya, bagaimana kita membela sampai akhir hayat kita. Ini kadang-kadang saya ngeredek kalau baca bab iman itu. Ya, iman itulah sebagai asasul a'mal.
Iman itu sebagai fondasi beramal. Iman itu sebagai asasul hayat. Iman ini sebagai fondasi kehidupan. Iman sebagai fondasi amal, artinya tidak mungkin orang kuat beramal kalau tidak ada imannya. Apa maneh ngomong kuat greget mawon mboten. Sebab apa? Al iman asasul amal. Iman itu fondasi orang melakukan amal. Oleh karena itu hadis yang pertama qala, telah bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu, adapun iman itu ma'rifatum bil qalbi. Iman itu makrifatnya dengan hati. Artinya yang bisa mengimani Allah itu hanya hati, bukan jawarih yang lain. Tangan nggak bisa, akal nggak bisa, kaki nggak bisa. Tetapi yang bisa mengimani Allah hanya hati itu. Makanya di sini dikatakan al iman ma'rifatum bil qalbi. Iman itu pengetahuannya hati. Yang bisa melihat sirinya Allah adalah hati. Yang bisa menghadap Allah adalah hati. Yang bisa merasakan nikmatnya berdekat dengan Allah adalah hati. Oleh karena itu rawatlah hati ini. Jangan sampai hati dikotori oleh hal-hal yang selain Allah. Kalau kita ingin iman itu tetap eksis sampai akhir hayat kita. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut amanu begitu, sekian puluh kali mesti digandeng dengan amal soleh. Artinya apa? Iman itu tidak bisa mandiri ketika tidak gandeng dengan amal soleh untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Malah wonten kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari, namanya kitab Irsyadus Syari, pada bab adabul alim wal muta'alim sik muqaddimai. Ada waqala ba'duhum, pendapat sebagian ulama niku ngeten, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mengharuskan keimanan. Ketauhidan itu mengharuskan keimanan. Artinya apa? Keyakinan mengesahkan Allah itu harus didasarkan dengan keimanan. Lek mboten ngoten, faman la imanalah la tauhidalah. Barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak bertauhid. Makanya tauhid itu mengharuskan iman. Yang tidak beriman berarti tidak bertauhid. Mengesahkan tauhid itu, bukan menyatukan ya. Mensifati Allah satu itu tidak strategis, karena setelah satu ada dua, setelah dua ada tiga. Jangan nggak kepleset kayak akidai wong liya. Jadi ini telu sama dengan satu. Tetapi esa itu yang tepat. Bahasa ajam untuk menerjemah kalimat tauhid yang tepat adalah esa. Karena tidak ada kan dua esa, tiga esa, gak ada ya. Jadi, Qul huwallahu ahad. Jangan menerjemah, katakan Muhammad Allah itu satu, jangan. Allah itu esa. Kalau sudah esa, itu makna yang strategis, makna yang tepat. Wal imanu yujibu syariah. Menurut ulama teng kitab Mbah Hasyim niku, iman itu mengharuskan syariat.
Faman la syari'atalah la imanalah wala tauhidalah. Sintene tiyang sing mboten gondeli syariat, mboten nglakoni syariat, berarti enggak iman yo enggak tauhid. Artinya apa? Nek wonten tiyang gondeli syariat niku berarti tandane nek tiyang niku iman lan orang itu mentauhidkan Allah. Tandane syariat. Jadi asy-syari'atu burhanul iman wa tauhid. Syariat yang kita jalani ono salat, ono poso, ono zakat, ono zikir yang bersifat takwa zahiriyah itu. Zahiru takwa itu tandane nek tiyang niku iman ten Gusti Allah. Dan tandane nek orang itu tahu bahwa tugas keberimanan itu nglakoni syariat. Karena jadi orang yang takwa af'aliyah zahiriyah. Nek takwa itu zahir tanpa batin niku mboten diterima kali Gusti Allah. Nek takwa iku batin tok tanpa zahir mboten sah. Jadi nggih zahiran wa batinan. Sampeyan muni khusuk tapi rukuk sujudnya enggak atik. Ya. Ya enggak sah. Enek wong nglantur itu. Mbuh aliran apa jenenge? Lho cak sampean kok enggak salat, sing penting lak eling ah. Eling itu harakatul batin. Ya pancen enggak salah. Aqimis shalat ali dzikri enggak salah. Kene ngerti wisan. Tapi mbok ndelok Kanjeng Nabi ku sikile sampai abuh mentol kok penake kowe ngene, sing penting lak duduk salate, sing penting elinge. Lah lek kowe muni ngono mok simpulne ngono. Untuk apa Kanjeng Nabi ndawuhno hadise salat 84 hadis? Untuk apa Allah menyatakan warka'u wasjudu dan seterusnya itu? Lek terus mok simpulne salat ora penting, sing penting eling. Iku sing jenenge batiniyah tanpa zahiriyah tidak sah. Zahiriyah tanpa batiniyah mboten kira diterima Gusti Allah. Nah, awake dhewe sing bener posisine ya zahiru taqwa wa batinu taqwa. Takwa zahir, takwa batin. Jadi di sini syariat itu bukti kalau kita ini beriman kepada Allah. Ya, tapi ndelok kelase umat jenengan ya aja emosi. Umat itu lek dipandang tata syariate kan beda-beda. Ya padha-padha lek ditakoki, "Cak, agamamu apa?" Islam. Pangeranmu Allah, nabimu Muhammad, kitabmu Quran, kok enggak sholat? Lah iya. Artinya apa? Sama-sama menjadi status umat, kelasnya ibadah syariat tidak sama. Kalau itu namanya peta perjuangan, bukan peta caci makian. Ngoten lho. Tapi secara umum syariat niku tandane nek tiyang niku iman dan bertauhid kepada Allah. Karena dalam Al-Qur'an misalnya ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, sebentar lagi kan itu. Ketika iman gandeng dengan ibadah. Atau man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun laki falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Gak mung iku tok, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Inilah sesuatu yang sangat fatal ketika kita hidup sebagai orang mukmin gak belani imane.
Wasyari'atu tujibul adab, dan syariat itu mengharuskan adanya karakter adab, sopan santun, tata krama. Mulane lek wong syariate hebat, jamaah hebat, tapi terus adabnya ndak punya, jadi fitnah umat ini. Lha iku jamaah sregep mulih kok ijol srandal kober lho kan tepak. Nggih. Sehingga asyariatu tujibul adab, syariat itu mengharuskan adab, tata krama, karakter. Famalla adabalah la syariatalah wala imanalah wala tauhidalah. Dawe ulama ngoten. Sapa sing ora duwe adab padha karo enggak bersyariat, padha karo enggak iman lan enggak tauhid. Artinya apa? Enggak mungkin adab itu muncul nek enggak dimulai teko iman, tauhid, syariat. Lagi samrohnya, buahnya adalah adab itu. Ketika wis teko adab, orang itu dipandang itu indah, nikmat. Tutur katanya itu ndak wis koyok syariat mana, udah polesan alus lah, udah dinikmati oleh dirinya, oleh orang lain. Orang kalau sudah punya adab, mudah-mudahan kita dibimbing Allah menuju itu, Allahumma. Sehingga orang Islam ini nalika mulai teko imane, tauhide, imane, syariate sampai adabe, sudah satu rangkaian karakter kepribadiannya, ya iman, ya tauhid, ya syariat, ya adab. Disitulah totalitas orang yang disebut muslim itu. Dan ketika sudah nyampe teko adab, orang itu bisa menikmati Islam. Artinya meres rasa nikmate Islam itu mulai dikawiti teko tauhid, iman, syariat, adab. Lagi nikmat agama itu. Lek mek akidah syariat tanpa adab, udah nggak bisa menikmati keseluruhan dari rasa Islam itu sendiri. Oleh karena itu kadang-kadang kita lek maos kitab ngoten, malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, akhbirni anil iman, berikan kabar kepadaku tentang iman. Niki sakjane sing takon malaikat Jibril. Qala, jawabane Kanjeng Nabi niku nyebut rukun iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nyebute Kanjeng Nabi rukun iman. Tapi dalam hal-hal yang lain, ternyata tugas keimanan itu tidak hanya berkontek pada rukun iman yang 6, tapi bisa pada konteks sosial. Misalnya wonten dawuh ngeten, wa ahsin ila jarik takun mukminan. Misalnya, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu jadi orang mukmin sejati. Kan ila jarik kan sosial, wong tetangga. Artinya apa? Nek dadi wong mukmin niku ya kudu siap jamin rasa aman. Mulane fi'il madinya amanah karo aminah itu serumpun antara iman ambek aman. Ndah niyo nek awake dhewe dadi wong mukmin kaya zaman Kanjeng Nabi di Madinah ngono. Wah, masyaallah. Nikmat hidup itu. Ndak mempermasalahkan perbedaan apapun, hidup nikmat, tidak tersekat oleh perbedaan agama, tidak tersekat oleh perbedaan kemampuan syariat. Nikmat. Monggo hidup itu dinikmati seperti itu.
Makanya satu kesempatan ketika Kanjeng Nabi di Madinah niku nggih tidak hanya mendawuhno konteks mukmin itu pada rukun iman, tapi konteks mukmin dalam tugas sosial. Al mukminu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim misalnya. Mukmin sejati itu adalah orang yang mampu menjamin rasa aman terhadap nas. Nas itu kan dilalah alal am, menunjuk bahwa manusia itu kan umum dalam keanekaragamannya. Jadi tugasnya mukmin berdampingan hidup dengan siapa saja, dia kewajibannya menjamin rasa aman. Aman darahnya, jangan menyakiti apalagi membunuh. Aman hartanya, jangan lalu memvonis orang sesama mukminnya kafir, lalu dia di warungnya orang yang dituduh kafir makan pisang goreng 8 ngomong 3 halal. Karena resiko takfir itu berat loh. Orang kalau dituduh kafir itu harta bendanya bisa jadi harta fake, harta rampasan. Berat itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari aliran sesat seperti itu. Allahumma. Bendina ya sholat kok mosok kafir hanya gara-gara persoalan yang tidak prinsip. Allahu Akbar. Muga-muga selamat kok sing model ngoten-ngoten niku. Ada lagi misalnya, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Ini berkonteks ibadah ya. Niki dawuh Kanjeng Nabi, apabila kamu melihat ada seseorang membiasakan diri ibadah di masjid kok seneng, iki kados jenengan-jenengan nih. Kalau kamu melihat, kata Kanjeng Nabi, kalau kamu melihat ada seseorang yang membiasakan dia ibadah di masjid, pokoknya qalbu mu'allaqun fil masajid lah, hatinya itu terpikat seneng datang masjid. Dawuh Kanjeng Nabi, fashhadu lahu bil iman. Seksenono malaikat, itulah orang yang beriman. Artinya datang melakukan kebaikan sosial, datang melakukan kebaikan ubudiyah, melakukan soleh ritual dan soleh sosial, itu tugas keimanan. Wujudkan ya, wujudkan bahwa tugas mukmin itu tidak sekedar vertikal tapi horizontal. Ketika kita jadi orang mukmin saged ngoten, insya Allah hidup itu damai, hidup itu. Ada lagi parameter keimanan itu dinyatakan Kanjeng Nabi ngeten. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kamu melakukan kebaikan kok seneng, dan saat kamu punya peluang melakukan jelek itu susah, fa anta mu'min. Berarti sampai niki bener-bener dadi wong iman. Kira-kira jenengan nglakoni sae ngoten niku sik kepeksan apa seneng? Iku ukurane segera awake dhewe itu wong liya. Wong liya ora ngerti kondisine jeroane. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, apabila kamu melakukan kebaikan itu ning ati kok seneng, nggih, tenang, nyaman. Memang namanya kebaikan itu kan tidak berisiko apa-apa. Kebaikan itu menenangkan. Yang tidak menenangkan itu kan maksiat, kedurhakaan, hal-hal yang haram, itu tidak menenangkan, pasti sudah. Makanya kenapa ada seorang pencopet mengambil uang orang lain kok begitu cepat, karena dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Orang nyaman berarti. Semua hal yang dilarang oleh agama, sedaya menungso niku nggadah fitrah orang nyaman. Semua yang dilarang oleh Allah, mulai larangan keras haram sampai nggak patek keras namanya makruh. Semua yang dilarang oleh Allah ketika kita punya iman arep nglakoni mesti akan benturan hati.
Itu namanya iman, imannya hidup. Mulane lek nglakoni barang apik kok seneng, pas papakan nglakoni barang elek kok susah, deg-degan, nah, berarti dia imannya masih hidup. Itu perlu disyukuri, dijaga terus menerus. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Niki iman dumateng Kanjeng Nabi nggih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku Kanjeng Nabi, sehingga aku harus lebih dicintai daripada anakmu, daripada orang tuamu, dan daripada manusia semuanya. Ini kondisi iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita jaga iman yang menjadi hidayah dan hadiah Allah kepada kita ini. Agar apa? Penjagaan iman dengan amal soleh, iman dengan sholat, penjagaan iman dengan zikir. Mulane tugas-tugas amal niku wau mesti kawitane ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu yang secara zahiriyah. Yang secara batiniah ada juga. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah wasabiru. Wis diperintah isbiru kok sik wasabiru. Artinya itu kalau isbiru itu secara saksiyah, awake dhewe iki secara pribadi pasti akan menghadapi tantangan. Itu isbir. Makanya wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati dan seterusnya. Surat Al-Kahfi ya, ayat 28. Coba mungkin jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah kalian menghadapi cobaan-cobaan dirimu. Niku dikengen sabar. Sing diperintah sabar sapa? Wong iman. Artinya apa? Lek enggak iman diperintah sabar, ora teko sabare iku. Tapi lek jerone ati ana imane, lan jerone ati ya ana al ilmu fis sudure, ana ilmune, ketika jatuh pun ya ucapane inna lillah. Lek enggak ana imane ya apa maneh gak ana ilmune. Bedane wong mukmin ana iman ana ilmu, lek tiba inna lillah. Lek enggak mukmin jatuh kota nganjuk, cucuk manuk, misuh kan. Artinya kan bahwa nopo sing didhawuhke Kanjeng Nabi al iman fis sudur. Iman itu di dalam hati. Hati ini akan memercikkan apa? Sangat bergantung kepada isinya apa. Kalau yang terpercik itu innalillah, berarti pancen jerone ana innalillah. Kalau yang terpercik itu adalah air peceren, yo metune air peceren. Karena hati itu ibarat wadah. Wadah itu akan memuncratkan apa? Tergantung opo isine ndek kono. Lek isine madu ya akan memuncratkan madu. Nek isine susu ya akan memercikkan susu. Nek isine banyu peceren ya akan keluar banyu peceren. Sama hati juga begitu. Kalau isine ilmu, amal sing sae-sae, hikmah-hikmah macam-macam saking Allah Subhanahu wa taala, nanti terpercik wujud itu ya barang-barang sing sae. Mulane diiseni terus manah hati qalb ini dengan ilmu dan ilmu dengan hikmah dan seterusnya lah.
supaya nanti satu saat memercikkannya keluar berupa zahir itu hal-hal yang baik. Makanya semua porosnya sairul jawarih ini mek khodam tok niki pelayan tangan, mulut, kepala, kaki, ini khodamnya hati. Apa sing akan dilakukan tangan tergantung perintah raja iki. Kaki mau berjalan kemana tergantung perintah raja teng mriki. Oleh karena itu jaga hati dan isi hati dengan kekuatan iman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah diparingi selamat. Al-imanu, adapun iman itu ma'rifatul bilqalbi, makrifahnya dengan hati. Wa qaulun bil lisan, iman itu satu ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Jadi iman itu ketika tertancap kuat di dalam hati, lalu di dalam hati pula ada berbagai macam ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Karena ilmu itu mapane nggih ten ati, iman itu mapane nggih ten ati. Mula enggak iso mungkin nek terus maksiate terus, dosane terus, durakane terus. Enggak bisa kan, namanya padang itu dilebokno sak ruangan nambah petengen enggak iso. Yang ngeten iki lho. Lek padange teko petenge ilang. Lek petenge kok teko padange ilang. Enggak bisa. Antara iman ilmu sejatine iku pepadanging urip terus dicampur dengan dulumat, dicampur dengan maasi, dicampur dengan kedurhakaan, enggak bisa. Nek maksiate teko sinare ilang. Nek sinare teko petenge ilang, ngoten mengke. Makanya ketika kita punya anak kok punya kasus nggak fokus, belajarnya dia susah. Bah, aku susah arep ujian moco sak bab ping 10 iso sebentar lagi lupa. Iki mesti ono kegaduhan batiniah namanya. Kegaduhan batiniah. Batinnya itu kemasukan hal-hal yang membuat hatinya itu tidak bisa fokus. Hati ini nggak bisa konsentrasi. Mungkin kelebonan maksiat, kelebonan pertengkaran, kelebonan hal-hal yang membuat hati itu gaduh, sehingga ilmu itu gak bisa mlebu ning kene, muter-muter di wilayah proses. Ini kaitannya dengan ilmu proses ya. Karena nggak ada al ilmu fil akal itu nggak ada dawuh itu. Al ilmu fis lah supaya apa sing diwaca, apa sing ditelaah, apa sing dipahami iku mlebu ning gudange asli, lalu wujud menjadi sebuah amal yang baik, maka ojo sampai ndek kono kanggenan sing dulumat, ojo sampai kanggenan pepeteng, karena akan merusak manfaat lan barokahe iman, barokahe ilmu niku wau. Di sini ada makrifah, ada qaul, ada amal. Pengetahuannya hati, ucapan lisan dan amal perbuatan itu potret iman, akan membawa arah ke sana. Oleh ngono ya pancen al iman fis sodr, di dalam hati percikannya bisa berupa ucapan, bisa berupa gerakan amal. Makanya tuntutan keimanan adalah harus gandeng dengan syariat. Ojo nerokne wong-wong sing rada nglambyar niku lho, ngaku-ngaku tingkatan hakikat tapi enggak pakai syariat, akidah nggih mboten jelas. Lho cak sampean kok lha apa enggak sembahyang,
Mulai mbiyen sampai saiki ngono tok ae kelasmu syariat, aku wis hakikat. Iku rada stres biasae. Mboten bener ngoten-ngoten niku nggih. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu adapun iman iku uryanun masih telanjang. Walibasuhu dan busananya iman itu at-taqwa, ketakwaan. Nah, syariat is. Kalau orang hanya bicara iman itu masih telanjang. Bajunya itu adalah ketakwaan, amal real, amal dohir, takwa dohir namanya, dohirut takwa namanya. Ono sholat, ono poso, ono zakat, ono dzikir, ono baca Quran, namanya dohir. Itu libasnya, itu bajunya. Lemeng iman tok nggak ngelakoni apa-apa, nggak ngelakoni syariat, nggak takwa yo, masih memalukan kan? Jenenge telanjang. Telanjang itu artinya memalukan. Karena Allah gandeng iman sing dianugerahno nang awake dhewe niki, iman yang sudah dihadiahkan dan dihidayahkan Allah kepada kita ini, Allah juga menentukan syariatnya, menentukan tata syariatnya. Lah tata syariatnya inilah ketika iman tetap lalu mulai menuju ke tata syariat itu biulumin, dengan ilmu yang pas, maka orang itu akan kebagian fadhail wa hikmah. Fadilah-fadilah amal itu akan dikeluarkan oleh Allah. Jenengan poso lek enggak iman ora metu fadilahe. Jenengan poso enggak ono ilmune nggih mboten metu fadilahe. Makanya keluarnya fadilah ketika orang itu iman, ilmu, lagi ngamal, muncullah fadilatul a'mal wa hikmatul a'mal. Mengke poso nggih ngoten, jenengan nglakoni poso, diilmoni poso, diyakini nek perintahe Gusti Allah, dilakoni dengan ilmu syariat puasa yang benar, maka Allah akan memunculkan paling tidak 3 urgensi, 3 fadilah. Ada fawaidur ruhiyah, ada fawaidul ijtimaiyah, ada fawaidus sihhiyah. Ada urgensi kerohanian, artinya annahu yu'awwidu sabra wa syukra wa yuqawi alaih wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'idu alaih wa yujidu fin nafsi malakata taqwa wa yurabbiha. Bahwa puasa itu secara rohaniyah memang mencetak kesabaran. Makanya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, masa iku panganan milikmu yo lek rung wayahe aja mangan. Puasa mendidik sabar, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Masa iku bojo-bojomu kowe rabi ambek dhuwit-dhuwitmu dhewe lek durung wayahe aja. Latihan sabar. Yu'awidu sabra wa syukra, melatih syukur, aja boros. Puasa itu melatih syukur, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari mbok yo angen-angenno. Angen-angenno, Gusti Allah ngekeki sembarang kalir. Dikei ruang waktu mulai isuk sampai sore, mikiro apa yang ada pada tubuhmu itu paringane sopo, dikeken mikir. Kenapa? Karena kemungkinan sangat besar orang diberikan ketajaman hati untuk bisa merasakan anugerah saat orang puasa. Mulane wong posoan kuwi mesti luwih tajem batine katimbang wong sing manganan. Wong sing sregep posoan rohaniyahnya pasti lebih tajam katimbang wong sing akeh pangane. Wong akeh tirakate mesti luwih tajam katimbang wong sing akeh mangane. Ini sudah pasti sudah. Greget ibadahe wong sing akeh tirakate mesti luwih ungkul katimbang wong sing akeh mangane. Lah sing akeh mangane iku ngantukan biasane.
Karena akeh tirakat iku ana ghirrah sirri teko Gusti Allah. Itu namanya fawaidur ruhiyah. Ada fawaidus sikhiyah, ada urgensi kesehatan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Sopo sing diperintah poso ngono kuwi supaya sehat? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nanti akan ada puasa nisfu Sa'ban ya. Ya di biasa ini karena nisfu ya digandeng sampai 13, 14, 15 pisan. Entah itu tanggal piro kok supe dereng ndelok tanggalan ya. Jadi 13 pisan, 13, 14, 15. Nanti yang malam nisfu le iso menghidupi malam dengan qiyamul lail kayak biasanya itu. Syukur-syukur kayak ulama-ulama zaman biyen. Ya setahun pisan lah dilakoni kok. Kayak Mbah Hamid, Gus Put. Nek nisfu Sa'ban niku salat sunah dikumpliti. Mulai salat sunat lisubutil iman. Salat sunat taubatan nasuha, salat sunat lisubutil iman, salat sunat lisukrillah, salat sunat lidafil bala, salat sunat tasbih petang rakaat, salat sunat tahajud petang rakaat, salat sunat hajat 3 rakaat, salat sunat lima'rifatil munajat, salat witir 3 rakaat, ditutup wiritan sampai subuh. Persis kayak jenengan iki. Wih, biyen mulane regane wong biyen ku luwih larang katimbang wong saiki. Jaduke wong biyen luwih nyoto katimbang wong saiki. Mandine dungane wong biyen luwih nyoto lan riil katimbang wong saiki. Pancen lakone kaya ngoten. Makanya karena itu ini namanya busananya iman itu ketakwaan. Wazinatuhu al-haya, hiasan keimanannya itu adalah rasa malu. Mulane jenengan nek duwe anak kok isinan aja mau ilok-ilokno, lek ilang isine bahaya iku. Jenengan duwe anak wedok, bocah kok isinan, aja. Enggak apa-apa. Diarahkan saja rasa malu itu pada hal-hal yang tepat. Jenengan arahne rasa malu itu pada hal-hal yang bener. Jangan dipatahkan rasa malunya. Lek ilang rasa malune arek wedok tambah isin wong tua iku. Wasamratuhu al ilmu. Busananya iman itu takwa, hiasannya iman itu rasa malu, buahnya nanti akan ada ilmu. Mudah-mudahan kajian singkat ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, hidup kita semakin bermanfaat. Insya Allah kesempatan hari Minggu yang akan datang itu karena nisfu Sa'ban mungkin kita break 1 minggu saja. Kita lakukan nanti doa-doa ba'dal maghrib sampai tembus Isya. Mugi-mugi sedaya jamaah saged ngikuti kegiatan sabilillah ini mulai taklimnya sampai kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan misalnya kayak amalan-amalan nisfus Sa'ban. Nek wis nglakoni amalan niku mboten usah ngrungokne sing ora ngamalke. Mengki malah bentrok ra karo-karuan. Ngamal iku wis ngamal. Kene duwe ulama dhewe, kono duwe ulama dhewe ngono lho. Aja kono duwe ulama dhewe ngongkreh-ngongkreh kene. Engko malah enggak nikmat jadi orang mukmin niku. Jadi orang muslim mboten nikmat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah
fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yusfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.